Salam jas merah, ketemu lagi dengan saya Sir Alpen Simajuntak. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi sejarah di kelas 10 kelompok peminatan. Baik anakku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita akan membahas kompetensi dasar yang pertama atau bab 1 di kelas 10 sejarah minat, yaitu menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Nah, jadi materi kita kali ini adalah kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Langsung saja kita ikuti mind map atau peta konsep materi atau sub materi yang akan kita bahas kali ini. Baik anakku sekalian, langsung saja kita bahas. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian siapa saja tokoh-tokoh pada gambar di atas? Ya, anakku sekalian, mereka ini adalah gambar pertama itu Socrates, kemudian yang di tengah itu seorang Siddhartha Gautama ya. Kemudian yang gambar ketiga semua mungkin sudah pada tahu, dia adalah Bapak Insinyur Soekarno yang menjadi Presiden Republik Indonesia pertama. Nah, jadi anakku sekalian, mereka semua ini telah tiada kan begitu. Tetapi mengapa mereka masih dibicarakan sampai sekarang? Nah, tentu hal ini tidak terlepas dari peran mereka yang tercatat dalam sejarah umat manusia. Nah, jadi dari tokoh-tokoh ini kita bisa belajar bahwa manusia itulah yang memiliki peran penting dalam sejarah dan abadi sepanjang masa. Nah, ini merupakan pendahuluan materi kita kali ini. Kita bahas secara mendalam apa sih hubungan antara manusia dengan sejarah, apa sih hubungan manusia dengan ruang, apa sih hubungan sejarah dengan waktu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu konsep manusia dalam sejarah. Nah, anakku sekalian, bahwa manusia itu tidak terlepas dari yang namanya sejarah. Nah, di sini manusia itu disebut sebagai objek dan juga subjek sejarah itu sendiri. Nah, kita bahas satu persatu. Manusia sebagai objek sejarah. Artinya begini, bahwa sejarah itu hanya bercerita tentang manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Kemudian objek sejarah ini juga nantinya menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu atau masa lampau begitu ya. Nah, sedangkan manusia disebut sebagai subjek sejarah karena manusia itu berperan sebagai pelaku sejarah. Nah, jadi manusialah yang berperan sebagai pelaku sejarah ya. Nah, yang kedua, pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Nah, itu sebabnya bahwa manusia itu disebut sebagai objek dan sekaligus menjadi subjek sejarah begitu ya. Nah, kita lanjut. Manusia dan sejarah tentu tidak dapat dipisahkan anakku sekalian ya, karena tanpa sejarah tentu manusia itu hayal ya. Manusia dan sejarah itu sebuah kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Nah, bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tetapi sejenis makhluk biasa seperti hewan. Nah, ini menurut pendapat ahli ya. Kemudian kita lanjut. Kita masuk yang kedua, yaitu konsep ruang dalam sejarah. Nah, apa itu konsep ruang? Nah, tentu ruang itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa atau cakupan pembahasan begitu ya. Nah, konsep ruang ini sebagai tempat terjadinya peristiwa. Di sini terkait dengan tentu aspek geografis ya. Nah, jadi
Unsur inilah nantinya akan menjadikan pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi real, karena kita mengetahui lokasi daripada terjadinya sebuah peristiwa begitu ya. Nah, contoh saya ambil, coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Tentu anak kami udah paham, ini gambar atau dokumentasi pada saat terjadi tuntutan reformasi dari mahasiswa ya, tahun 1998. Cuman yang di sini kita bahas adalah konsep ruang. Tentu ruang ya tempat gitu ya. Nah, ini adalah sebuah peristiwa nasional ya yang tidak bisa kita lupakan. Lalu bagaimana dengan konsep ruangnya? Tadi kan ruang dikatakan tempat terjadinya sebuah peristiwa. Nah, di sini ada sebuah peristiwa, yaitu peristiwa di mana demonstrasi menduduki gedung MPR DPR begitu ya. Tentu tempatnya ada di Jakarta begitu ya. Jadi ruangnya Jakarta. Nah, di sini saya jelaskan dan perlu kalian pahami bahwa cakupan ruang itu nanti anakku sekalian ada 3 ya. Cakupan ruang itu ada 3. Ada ruang atau lokal ya, sejarah lokal lah, kemudian nasional, sejarah nasional, dunia, sejarah dunia begitu ya. Nah, contoh kita ambil ya, sebuah peristiwa yang dikatakan contoh sejarah lokal, misalnya ini dia, mungkin anak kami udah paham ya, sejarah lokal kita di Sumatera Utara, Raja Sisingamangaraja 12 yang pernah melakukan perlawanan terhadap Belanda begitu ya. Nah, tentu ini sejarah lokal karena ini terjadi di Tapanuli begitu ya. Nah, bagaimana dengan cakupan ruang atau sejarah nasional? Contohnya ini dia, reformasi Indonesia ini terjadi di Jakarta, maka ini juga disebut sejarah nasional ya. Karena dampak daripada reformasi nanti sebenarnya bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi secara nasional di berbagai kota di Indonesia. Kemudian sejarah dunia, misalnya ini mungkin anak kami paham saat nanti Amerika dan sekutu menjatuhkan bom atom pertama sekali di Hiroshima dan Nagasaki ya. Nah, ini merupakan awal daripada berakhirnya nanti perang dunia kedua di Asia Pasifik ya. Nah, oke. Cakupan ruang ada 3 ya. Kita lanjut. Kita masuk konsep waktu dalam sejarah. Nah, bagaimana sih waktu itu dalam sejarah? Tentu itu juga tidak bisa dilepaskan ya. Nah, jadi konsep waktu ini artinya waktu atau masa ya. Nah, seluruh rangkaian ketika proses atau perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu pengertian waktu. Nah, konsep waktu ini juga dibagi menjadi 4. Ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan juga perubahan. Artinya ini dia, dapat kalian baca. Oke, terakhir perubahan, bahwasanya manusia atau masyarakat itu terus mengalami pergeseran dan perkembangan ya. Nah, kemudian kita lanjut, dimensi waktu. Nah, waktu juga terdiri dari 3 dimensi, bukan berarti sejarah itu hanya masa lampau ya, tetapi dimensi waktunya ada 3, ada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, masa lampau ini peristiwa sejarah yang merupakan fakta yang abadi dan tidak pernah berubah-ubah begitu ya. Kemudian masa kini, yang mana nanti masa lalu itu dijadikan sebagai acuan untuk masa kini, untuk nanti untuk lebih baik atau bijaksana, atau sebagai pedoman di masa yang akan datang begitu ya. Nah, itu dimensi waktu dalam sejarah. Nah, di sini dapat kalian baca dimensi waktu, bahwa konsep waktu itu dalam sejarah mempunyai arti kelangsungan yang artinya continuity ya, continue, artinya terus menerus, dan satuan atau jangka berlangsungnya perjalanan waktu atau duration ya. Nah, kemudian kelangsungan waktu atas kesadaran manusia terhadap waktu itu juga dibagi 3 dimensi ya. Nah, yang pertama ada waktu yang lalu atau the past ya, kalau dalam bahasa Inggris the past. Nah, menyusul waktu sekarang atau the present ya, dan berlanjutlah itu waktu yang akan datang. Dalam bahasa Inggrisnya the future ya, atau waktu. Dimensi temporal juga memiliki 2 makna nanti, ada makna denotatif dan makna konotatif begitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi ini merupakan hubungan dari sejarah dengan waktu anakku sekalian, sangat penting ya, bahwa sejarah itu dapat digunakan sebagai modal untuk bertindak di masa kini dan menjadi acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Seperti sebuah ungkapan lah ya, semakin anak panah kita tarik ke belakang, akan semakin jauh jangkauannya.
Artinya anakku sekalian, dengan belajar sejarah yang sangat mendalam, semakin kita belajar sejarah, mengetahui masa lampau, maka kita, anak-anak didik kami, akan dapat menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak dalam kehidupan sosial, baik politik, budaya, ekonomi, pada suatu ruang atau tempat tertentu, begitu ya. Nah, perspektif waktu merupakan dimensi yang sangat penting dalam sejarah. Nah, sekalipun sejarah itu erat kaitannya dengan waktu lalu, tetapi waktu lalu itu terus berkesinambungan ya nak ya. Sehingga nanti waktu dalam sejarah itu ada 3 tadi ya. Nah, tidak terpisahkan itu. Manusia kita belajar dari masa lampau sebagai acuan masa kini untuk lebih baik atau lebih bijaksana di masa yang akan datang. Kenapa? Karena tentu manusia belajar dari pengalamannya, pengalaman itulah yang menjadi sejarah, supaya yang buruk tidak terulang lagi, yang baik terus dikembangkan, begitu anakku sekalian. Nah, kita masuk kesimpulan ya. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan. Sekarang Sir Alpen akan simpulkan materi kita kali ini. Tentu anak kami, sebuah peristiwa itulah yang dikatakan dengan sejarah ya. Nah, jadi kalau sebuah peristiwa atau sejarah itu tentu kan yang muncul pertanyaan yang pertama itu adalah kapan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, di saat kita nanti menjawab kapan ini, maka inilah nanti yang dikatakan unsur waktu ya nak ya. Jadi waktu, kapan, begitu ya, sangat berhubungan. Kemudian dilanjut pertanyaannya di mana peristiwa itu terjadi. Tentu jawabannya adalah menyatakan sebuah ruang ya. Nah, yang ketiga, siapa? Nah, pertanyaan siapa tentu akan dijawab dengan pelakunya gitu ya. Berarti itulah manusia. Siapa? Berarti pelaku sejarah tersebut, manusia. Nah, ketiga inilah yang kita bahas dari tadi, yaitu disebut dengan istilah unsur sejarah yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu waktu, ruang, manusia ya. Manusia itu beraktivitas di dalam ruang dengan berjalannya waktu, begitu anakku sekalian ya. Nah, dari kesimpulan ini juga bisa kita ambil contoh ya. Sir Alpen ambil contoh. Nah, misalnya peristiwa Rengas Dengklok, atau saya ambil peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mana sih waktunya, kapan? Tentu 17 Agustus 1945. Ruang, di mana proklamasi itu? Tentu itu dibacakan atau dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Siapa pelakunya? Siapa proklamator kita yang membacakan proklamasi itu pada saat itu? Adalah Bapak Insinyur Soekarno. Nah, jadi itulah sejarah anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini anak kami udah paham. Ingat, ada 3 poin di sini yang penting kalian pegang, bahwa manusia, ruang, waktu itu adalah tidak terpisahkan. Nah, demikian penjelasan Sir Alpen. Semoga anak didik kami bisa memahami, dan silahkan dikembangkan materi ini dari sumber-sumber lainnya ya. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran saya berikutnya. Kita akan membahas manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan, dan keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini. Salam jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.